Shalom Bapak Ibu Jemaat Alberta. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berkumpul beribadah. Setelah seminggu kita melakukan aktivitas kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari miliki kerinduan untuk datang menyembah dan memuji Dia. Mari kita angkat melalui pujian ini bahwa satu hal yang kami rindu Tuhan, berdiam di rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di
Lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Tuhan lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang beribadah ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami juga memperdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapa Leo Immanuel ya Bapa. Kiranya Kau urapi beliau Tuhan, biar firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga memperdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang belum hadir, kiranya Tuhan pimpin mereka dengan selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh kasih salam di saudara di samping kanan kiri. Mari datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka saka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama datang ke baitnya. Datanglah ke
pahitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita terima sukacita dari surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita terima sukacita dari surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
kita mau angkat pujian. Great is our God, Tuhanlah yang terhebat. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, penciptaan semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Berduri katakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kami Tuhan. rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Berduri katakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Berduri katakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ini kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Betapa besar kasih-Mu
Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa kami, Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang berterima
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di pagi hari ini, untuk kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada masing-masing kami, untuk kebaikan yang kami masih rasakan dalam hidup ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Sebentar firman-Mu akan diberitakan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai melampaui segala keterbatasan dan kekuranganku Tuhan. Bahkan pakai melampaui apa yang sudah dipersiapkan. Supaya berkat-berkat dari surga yang Kau siapkan bagi umat-Mu tersampaikan, terdelivery sepenuhnya dan seutuhnya sebagaimana Engkau siapkan di surga. Kami bergantung kepada-Mu Roh Kudus untuk memastikan setiap taburan benih firman jatuh di tanah yang paling subur dalam hati kami, untuk menerjemahkan firman Tuhan sesuai kebutuhan umat-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya. Boleh ke PowerPoint-nya? Pesan Tuhan untuk tahun 2026 saudara-saudara. Masih bulan Maret ya. Sudah bulan Maret saudara-saudara ya. Cepat banget ya. Cepat banget gak berasa ya. Kita terima THR tinggal 9 bulan lagi ya. Hah? Asik ya, 9 bulan lagi terima THR. Atau Anda terima THR-nya Lebaran? Hah? Jangan lupa perpuluhan ya. 9 bulan lagi terima THR saudara-saudara. Mantap. Oke. Klik sebelum sampai di pesan Tuhan saudara-saudara. Ya, saya mau bilang begini, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Kita beranjak dari sini. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Amin. Detik kita jadi Kristen, bahkan sebelum jadi Kristen, Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Siapapun kita, tua muda, laki perempuan, hitam putih, kecil besar, kayak saya badannya besar, rambut keriting, rambut lurus, hidung pesek, hidung mancung, suku apapun, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Jadi di dalam Kristen nggak ada pengangguran. Saya emang nggak mau ngapa-ngapain lah. Nah itu nggak begitu saudara-saudara. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Saya ingat Raffi Zakaria saudara-saudara. Beliau sudah meninggal. Selain ya ada skandal lah, dia meninggal, ada skandalnya. Cuma begini. Raffi Zakaria waktu muda saudara-saudara. Dia pernah stres. Singkat cerita dia stres. Lalu dia bunuh diri. Menenggak minuman. Tapi nggak meninggal. Di rumah sakit, lagi di rumah sakit saudara-saudara dikunjungi satu orang bule dari Amerika. Dikunjungi, duduk di kamar itu, di ranjang itu, lalu membacakan perjanjian baru sama Raffi. Baca aja, nggak ngapa-ngapain, bacain aja. Akhirnya singkat cerita Raffi Zakaria bertobat, terima Tuhan. Beliau menjadi seorang apologet Kristen, salah satu yang terbaik di dunia. Sekarang beliau sudah sama Tuhan. Lalu Raffi kemudian pindah ke Kanada dan ke Amerika. Dia dengar di Amerika, dia dengar bule ini udah sakit, udah tua sakit dan udah menjelang meninggal. Dikunjungilah sama Raffi Zakarias. Si bule ini ngomong gini saudara-saudara, Raffi dia bilang, kalau selama hidup saya punya satu tugas dari Tuhan, yaitu mengunjungi negara India, ke kota tertentu, ke rumah sakit tertentu dan ke ranjang tertentu, untuk hanya membacakan perjanjian baru kepada orang tersebut, dan orang itu adalah kamu, saya puas, dia bilang begitu saudara-saudara. Saya puas. Jadi gini Bapak Ibu, apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita, tugas itu worth it untuk dilakukan. Amin. Nggak ada pengangguran. Oke. Diklik. Rencana Tuhan saudara-saudara pasti berhasil. Amin. Suka nggak suka, mau nggak mau pasti berhasil. Anda nggak mau ikut rencana Tuhan pun rencananya pasti berhasil. Nggak bisa diblok oleh siapapun juga, nggak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Rencana Tuhan pasti berhasil. Jadi mendingan ikut atau mendingan nggak ikut?
Mendingan ikut rencana Tuhan kan, karena pasti berhasil. Yang kedua, pasti melibatkan manusia yang dipilihnya. Kita nih manusia, kita nih adalah metodenya Tuhan. Gini Bapak Ibu, kita memakai jasa orang atau orang memakai jasa kita, pertama, karena kita tidak punya waktu kita tidak mampu melakukannya. Kedua, kita tidak punya waktu melakukannya. Sekalipun kita punya kemampuan untuk melakukannya, punya waktu untuk melakukannya. Yang ketiga, kita malas melakukannya. Contohnya, servis AC. Semprot-semprot tuh AC, ya kan? Ganti oli mobil. Mungkin kita bisa melakukannya. Punya waktu untuk melakukannya, tapi malas melakukannya. Ya kan? Demikian pula orang memakai jasa kita. Kenapa orang pakai jasa kita? Pertama mungkin karena mereka tidak mampu melakukannya, tidak memiliki keterampilan dalam melakukannya. Yang kedua, mereka tidak punya waktu untuk melakukannya. Yang ketiga, mereka malas melakukannya, maka mereka juga pakai jasa kita. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan punya kemampuan, punya semua waktu di dunia, dan punya niat untuk melakukannya. Tapi kenapa dia memakai kita? Semata-mata saudara-saudara, dia mau mengangkat derajat kita dari hamba menjadi kawan sekerja. Amin? Jadi kawan sekerja. Jadi kita ini metodenya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan gak pakai orang lain. Tuhan bisa pakai keledai. Ingat cerita keledai di Alkitab? Keledai bisa bicara? Ingat ya? Tuhan bisa pakai keledai loh. Bisa saudara-saudara. Tuhan bisa pakai burung gagak. Tapi Tuhan mau pakai kita. Jadi satu kemuliaan untuk kita, amin. Memang membantu. Tapi pembantu rumah tangga sama pembantu presiden, lebih mulia pembantu presiden saudara-saudara. Walaupun meskipun kita perlu pembantu rumah tangga, tapi pembantu presiden adalah menteri. Pembantu Tuhan adalah hamba-hambanya Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma saya yang bergelar pendeta, sekolah Alkitab bukan. Tapi setiap kita hamba Tuhan. Amin. Kalau saya hamba Tuhan, Anda hamba siapa? Hamba Tuhan juga. Masa hamba setan, saudara? Ya enggak ya, kita hamba Tuhan juga ya. Kita hamba Tuhan juga. Tapi tanpa sadar kita sering dipakai setan loh saudara-saudara. Untuk memecah belah, ngegosip, ya kan? Gitu saudara-saudara. Dengan pesan JBSS. Jangan bilang siapa-siapa. CBYTTA. Cuma buat yang tahu-tahu aja. Ngegosip, tapi satu gereja tahu saudara-saudara. Dengan pesan jangan bilang siapa-siapa, ya. Oke. Pasti akan memuliakan Tuhan rencananya. Nggak mungkin memuliakan manusia. Pasti memuliakan dia rencananya. Karena kemuliaannya ketika rencana jadi adalah kemuliaan kita juga saudara-saudara. Tapi kemuliaan itu milik Tuhan. Amin. Oke. Apa pesan Tuhan? Klik. Jangan takut. Udah itu aja. Kita boleh pulang, kita doa kita pulang. Jangan takut. Oke. Klik Matius 1 ayat 20 sampai 24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya ada dari Roh Kudus. Respon Yusuf adalah Yusuf nggak takut saudara-saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Klik lagi satu. Lukas 1 ayat 30 sampai 31 dan 38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 38 ada responnya Maria. Maria gak takut saudara-saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu selalu kasih gambar besar. Ketika panggil seseorang, kasih gambar besar, enggak detail saudara-saudara. Kasih gambar besar. Contohnya Yusuf. Ambil Maria, jangan takut jadi istrimu. Yusuf mau saudara-saudara. Cuman Yusuf gak pernah berpikir, detik Yusuf mengambil Maria jadi istrinya, langsung musuhan sama raja.
Herodes kan? Langsung musuhan sama raja. Dia bawa istrinya ratusan kilometer, 120-an kilometer ke Bethlehem. Kemudian Maria melahirkan di situ, langsung kabur ke Mesir. Yusuf nggak pernah pikir gitu saudara-saudara. Mungkin Yusuf ngomong gini ya elah Maria, kayak kagak ada perempuan lain aja di Israel. Gua ngawinin lo ribet banget, musuhan sama raja, dikejar-kejar mau dibunuh. Apa sih istimewanya lo gitu ya saudara-saudara ya? Ya, ketika Tuhan ngomong sama Maria juga sama. Dikasih gambar besarnya, namanya dia Yesus. Oh iya, jadilah padaku menurut kehendakmu, kata Maria. Cuman Maria nggak pernah pikir juga. Dia harus naik keledai ratusan kilometer saudara-saudara. Gini ya, ketika istri saya melahirkan anak yang kedua, setelah anaknya udah besar, anak saya 2 saudara-saudara. Sekarang anak saya usia 24 tahun dan 20 tahun. Ketika anak perempuan saya usia 3 tahunan yang paling kecil, saya ngomong sama istri saya, yang sayang saudara, bukan peyang ya, yang hamil lagi yuk, biar anaknya 3. Saya bilang gitu. Oh boleh, kata istri saya, boleh. Asal lu yang hamil, lu yang lahirin, gue mau, katanya gitu. Lu yang hamil, oh iya berarti dia gak mau. Udah saya gak pernah tanya lagi saudara-saudara. Saya gak pernah tanya lagi. Dia bilang hamil tuh capek tahu. Iya benar Bapak Ibu, hamil tuh capek. Orang hamil gak boleh tidur terlentang. Tidur terlentang gak enak, tengkurap apalagi. Miring kiri salah, miring kanan salah, ya kan? Gak enak saudara-saudara orang hamil itu. Saya dampingi dua-duanya istri saya melahirkan secara normal, saya dampingi saudara-saudara. Saya kasih 2 jari saya untuk ditekan sama dia. Dia ngeden gini, saya juga teriak, sakit saudara-saudara. Sakit banget. Tapi kalau disuruh mijit aku mam, ya elah, nggak ada tenaganya. Udah nggak usah lah gitu ya saudara-saudara ya. Tapi waktu itu dia ngeden setengah mati saudara-saudara. Jadi melahirkan orang hamil itu susah. Nah Maria harus jalan ke Bethlehem dan melarikan diri ke Mesir sedang masa nifasnya. Sengsara ya. Maria gak pernah pikir gitu saudara-saudara. Jadi gini nih, ketika Tuhan panggil saya jadi hambanya, suatu hari di satu retreat, waktu itu kita kasih nama grup kita Bethel 5. Bethel 5 saudara-saudara. Karena ada 5 gereja Bethel yang gabung. Saya masih di Romangun waktu itu, GB Raja Wali, Cimahi, Rawajaya, Bahtera Sejahtera. 5. Ngegeng kita. Kalau suka fellowshipan, sekarang udah nggak musim ya fellowshipan, ngundang gereja gitu udah nggak musim ya. Waktu itu zaman saya tua banget ya, masih musim tuh saudara-saudara. Ngundang-undangan remaja, Natalan diundang gitu. Kami bikin retreat. Lalu ngundang Pak Erastus Sabdono saudara-saudara. Wah beliau bernubuat untuk saya loh. Beliau gini, Tuhan senang dengan hati kamu. Tuhan mau pakai kamu jadi hambanya. Waduh saudara-saudara. Ya kan saya senang banget. Hati saya berkobar-kobar untuk jadi hamba Tuhan saudara-saudara. Nah terus, kalau di KKR nih biasanya nih ya, kalau mungkin Anda pernah ngalamin ya. KKR besar, di tengah dentuman musik, wah hamba Tuhan berkata gini, you will walk from glory to glory. Jemaat berkata amin gitu, pernah gak ngalamin gitu? Kamu akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, wah amin gitu kan. Nah pendeta tuh gak bilang, ada satu dia gak bilang, ini from glory to glory, iya kan? Di sini ada apa nih? Hah? Dari kemuliaan kepada kemuliaan nih. Ada apa di situ saudara-saudara? Dia nggak bilang tuh, cuman from glory to glory, haleluya, wah kita teriak amin gitu. Dia nggak ceritain tuh di antara satu kemuliaan ini dan kemuliaan ini nih, sini nih, ada apa nih? Dia nggak bilang saudara-saudara. Dia nggak bilang. Kalau ini bicara bukit kan harus turun gunung dulu kan, diproses Tuhan lagi. Nah itu Tuhan nggak bilang sama saya. Waktu itu Pak Erastus bernubuat, Tuhan suka dengan hati kamu. Waduh saya nangis saudara-saudara, hati saya bergetar. Cuman Tuhan gak bilang tuh. Saya harus ngalamin proses kehidupan. Diproses Tuhan, nangis-nangis saudara-saudara. Sedih, berkali-kali mau mundur dari pelayanan, difitnah. Saya difitnah, korupsi uang gereja saudara-saudara. Sampai beli duren di Lampung pakai uang gereja. Sampai saya bilang, lu pernah lihat gue dagang duren? Kalau pakai uang gereja berarti beli durian dalam jumlah besar dong.
Iya kan? Pernah lihat gue dagang duren? Nggak pernah kan? Paling beli duren, kalau gue beli duren 10 biji gue makan semuanya stroke gue. Gitu saudara-saudara. Wah, dia sampai akhirnya menjadikan saya seperti ini. Ini pun saudara-saudara masih work in progress. Ya saya masih work in progress. Masih ada sign-nya, work in progress. Tuhan masih mendidik saya, masih membentuk saya untuk menjadi sempurna. Setiap kita kan dibentuk Tuhan kan. Amin Bapak Ibu. Perjalanan pertobatan gak selesai waktu kita dibaptis. Enggak. Itu melangkah awal. Selanjutnya ada pertobatan-pertobatan lain yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya setiap pada satu gereja lokal, ibadah disangkan setia. Kenapa pembentukan dari Tuhan akan terjadi nanti. Amin. Kalau ngambek jangan pindah gereja saudara-saudara. Stay di situ. Saya kasih tau ya. Ini khusus untuk orang-orang kaya di gereja. Yang miskin tutup kuping. Untuk donatur gereja nih. Donatur gereja. Gini saudara-saudara. Kalau kamu punya gembala, kamu donatur gereja nih. Perpuluhannya paling gede nih. Kalau kamu punya gembala, berani tegur kamu, jangan tinggalin dia, jangan ngamuk tinggalin dia. Itu gembala yang baik saudara-saudara. Karena dia lebih sayang keselamatan jiwa kamu daripada uang kamu. Daripada ketika Anda salah, gembalanya gak berani tegur. Anda tetap berkutat dalam kesalahan yang sama, meninggal masuk neraka saudara-saudara. Benar gak omongan saya? Ketika gembalamu berani tegur, dengan ancaman, dengan resiko, kamu ngambek pindah gereja. Dia tegur kamu. Koreksi kamu. Jangan pindah gereja. Stay ikutin gembala itu. Karena dia lebih sayang kamu daripada uang kamu. Ada persembahan kamu. Iya saudara-saudara. Oke. Pesan Tuhannya jangan takut. Ya, jangan takut. Klik, jangan takut. Di tengah-tengah ketakutan, bensin Indonesia cuma stoknya 20 hari katanya, saudara-saudara. 20 harian doang. Padahal kata pemerintah 20 hari itu karena kilang kita cuma muatnya 20 hari. Stokis ini gudangnya cuma muat untuk 20 hari. Makanya presiden perintahkan untuk bangun kilang-kilang baru, stok gudang-gudang baru supaya muat lebih banyak daripada itu. Perang Iran, menurut Profesor Jiang, saudara-saudara, di YouTube, ada seorang Cina pinter banget, dia memprediksi Donald Trump akan menjadi presiden lagi, kemudian Amerika dan Israel akan menyerang Iran, dan yang terakhir saudara belum terjadi, Amerika kalah dalam perang ini. Nah, belum terjadi. Yang dua udah terjadi, yang ketiga belum terjadi. Amerika kalah dalam perang ini. Iya saudara-saudara. Ya, ini awal perang dunia ketiga. Kemarin saya ngomong sama teman, cerita sama teman, tahu nggak Leo kemarin ada blood moon? Enggak tuh Pak, saya nggak perhatiin Pak. Blood moon kemarin itu dia bilang, itu materai ke-6 dibuka, tinggal materai ke-7. Kedatangan Tuhan Yesus, waktu sudah semakin dekat, dia bilang gitu saudara-saudara. Hamba Tuhan senior, oh iya Pak, saya nggak perhatiin tuh Pak gitu. Kemarin ada blood moon toh ya. Dan blood moon kemarin pusatnya di Indonesia saudara-saudara. Pusatnya di Indonesia. Orang paling bisa melihat blood moon di Indonesia. Jadi gini, saya sih nggak tahu juga ya bener apa enggak kan kedatangan Tuhan kan nggak bisa diramal, nggak ada yang tahu ya. Cuman gini saudara-saudara, apa yang Alkitab tulis harus terjadi kan? Iya kan? Bocau. Bahasa Ibrani bocau saudara-saudara. Nggak bisa lari. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus terjadi apa yang Alkitab tulis. Dan nubuatan Alkitab mengenai akhir zaman, sedikit yang baik. Banyak kan nggak baiknya saudara-saudara. Banyak kan nggak baiknya. Penyakit, gempa bumi, air jadi darah, bintang berjatuhan, berarti meteor ya. Bintang berjatuhan, wah segala macam, perang segala macam saudara-saudara. Ngeri banget.
Cuman di tengah-tengah berita itu, Tuhan berkata, ketika saya merenungkan, Tuhan bicara sama saya tahun ini. Kasih tahu umatku, jangan takut. Jangan takut saudara. Oke. Pertama, jangan takut selalu hadir saat Allah memulai sesuatu yang baru. Dalam Alkitab, jangan takut hampir selalu diucapkan di titik transisi. Ketika Abraham dipanggil keluar dari zona amannya dia. Abraham, jangan takut, pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Yosua saat masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang jangan takut. Maria dan Yusuf ketika menerima panggilan Tuhan, jangan takut. Para murid ketika masa depan tampaknya gelap, jangan takut juga, dikasih tahu. Tahun 2026 seperti tahun-tahun lainnya, bukan bebas dari ketidakpastian. Enggak saudara-saudara. Enggak ada yang pasti di dunia ini. Enggak ada yang pasti. Namun justru di sanalah suara Tuhan tetap sama. Jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Bukan karena situasi aman, tetapi karena Allah adalah setia. Bukan karena situasi aman saudara-saudara, tapi karena Allah adalah setia. Yang berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti kita gak kena krisis ekonomi, enggak juga. Bukan berarti deru perang kita gak dengar kita jadi takut, enggak juga saudara-saudara. Semua kita akan alami. Semua akan kita alami. Teman saya pendeta lain berkata gini, kita ini sudah ada di paruh pertama masa aniaya. Dia percaya aniaya 7 tahun masa aniaya. Kita udah di 3,5 tahun masa aniaya. Tinggal 3,5 tahunnya lagi lebih bahaya, dia bilang begitu saudara-saudara. Ya kan? Nah, jangan takut. Karena Allah yang berjanji adalah setia. Nah gini Bapak Ibu, kata jangan takut, jangan khawatir, bukan berarti kita gak boleh takut dan khawatir loh. Menurut saya, rasa takut dan khawatir adalah alarm alami yang Tuhan taruh dalam batin kita. Bertujuan untuk memberitahu kita bahwa sesuatu yang buruk berpotensi terjadi, mungkin terjadi, atau bahkan sedang terjadi. Gunanya untuk kita semakin berdoa dan berjaga-jaga. Kita bersyukur, berhutang dengan rasa takut dan khawatir. Contoh, tadi ke gereja ada yang kunci rumah? Kunci rumah ya, kenapa? Takut. Kendaraan dikunci di depan? Nah, kenapa? Takut saudara-saudara. Teman saya waktu itu cerita dia tinggal di Jogja, tantenya tinggal di Solo saudara-saudara. Tante sama omnya pergi keluar kota, telepon dia, tolong rumahnya bule ditengokin. Bule lupa. Tadi waktu pergi, setrikaan udah dicabut atau belum? Ya teman saya naik motor dari Jogja ke Solo, saudara-saudara. Lumayan jauh itu. Harus ngelewatin Klaten segala macam ke Solo untuk menemukan ternyata setrikaan udah dicabut, saudara-saudara. Karena khawatir. Iya kan? Ada seorang bapak bangga, Pak, anak saya pemberani Pak. Nggak punya rasa takut. Saya bilang jangan pulang malam-malam, dia pulang pagi Pak. Karena nggak takut sama bapaknya. Nyebrang jalan, nggak tengok kanan kiri karena nggak takut ditabrak. Iya kan? Nggak takut ditabrak. Polisi dilawan, semua kadang rasa nggak takut. Nggak punya rasa takut. Bahaya juga ya. Bahaya juga saudara-saudara. Rasa sakit itu alarm alami. Dr. Russell Brand, kalau nggak salah namanya Russell Brand, Dr. Brand pernah nulis buku sama Philip Yancey. Nulis buku tentang rasa sakit. Dia cerita tentang seorang anak yang ada kelainan di otaknya sehingga gak punya rasa sakit. Jadi dia kalau jalan-jalan bisa ketucuk paku 3, santai aja karena gak ada rasa sakit. Bahaya juga ya. Jadi rasa sakit itu penting, rasa khawatir, takut itu penting juga ya. Bahkan menjaga kita. Mahasiswa yang mau ujian, belajar kan? Meskipun sistem kebut semalam ya, SKS ya belajar ya, besok ujian hari ini baru belajar ya. Iya kan? Nah, rasa takut.
Cuman takut yang berlebihan ini nggak boleh Bapak Ibu. Takut yang berlebihan ini bahaya. Pada tahapan tertentu takut oke, khawatir oke. Cuman pada tahapan tertentu pula menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, kita boleh takut, boleh khawatir, cuman tidak boleh mengizinkan rasa takut dan khawatir menguasai kita, mengatur hari-hari kita. Amin. Rasa takut, khawatir yang berlebihan itu lebih membunuh daripada masalah sebenarnya. Nih masalahnya belum datang nih. Cuman derunya udah datang, suara-suara udah datang. Kita udah khawatir nih. Irama jantung gak beraturan. GERD. GERD itu sebagai besar karena stres saudara-saudara. Terjadi karena stres. Lebih membunuh daripada masalah yang datang ternyata segini doang ya. Gak ada artinya. Cuman karena takut dan khawatir duluan bahaya. Nah, jangan takut selalu hadir saat Allah memulai sesuatu yang baru. Yang kedua, jangan takut bukan perintah kosong tapi undangan untuk percaya. Alkitab tidak berkata jangan takut karena gak ada masalah. Melainkan jangan takut karena aku ada. Di tengah-tengah masalah aku ada. Artinya takut boleh datang, cemas bisa muncul, tapi kita tidak hidup di bawah kendalinya. Klik. Iman Kristen tidak meniadakan rasa takut. Tetapi menundukkan rasa takut pada kedaulatan Allah. Bukan berarti jadi orang Kristen gak ada rasa takut saudara. Tengking rasa takut keluar dalam nama Yesus. Wah ntar takut yang gak ada kita bahaya. Gak takut istri, gak takut suami. Ya kan? Gajian langsung habis, sekarang gak takut masa depan. Padahal gajinya 10 koma. Tanggal 10 udah koma, saudara gak ada duit lagi maksudnya. Istilahnya ejakulasi dana. Dana baru masuk udah keluar. Iya kan? Gue gajinya 15 koma, tanggal 15 udah koma, udah gak ada duitnya. Enggak saudara-saudara, iman Kristen tidak meniadakan rasa takut. Tetap ada rasa takut, tapi menundukkan rasa takut pada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, jangan takut adalah posisi rohani, bukan emosi. Takut adalah emosi, jangan takut adalah keputusan iman. Ketika takut datang, tindakan yang kita ambil setelah rasa takut datang, itu menunjukkan kita orang beriman atau bukan. Kita melarikan diri atau bertahan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di tahun 2026 ini Bapak Ibu, dunia mungkin tampak keras, cepat, dan tidak pasti. Namun umat Tuhan dipanggil untuk apa? Tetap tenang, tetap taat, dan tetap setia. Tenang, taat, dan setia. Jadi katanya ada 3 macam orang saudara-saudara. Yang pertama, orang yang gak punya uang untuk makan steak. Yang kedua, orang yang punya uang untuk makan steak, tapi gak punya waktu untuk makan steak karena harus kerja. Tipe orang ketiga, punya uang untuk makan steak, punya waktu untuk makan steak, cuman dokter melarang untuk makan steak, saudara-saudara. Anda yang mana? Ya, Anda yang mana? Yang manapun itu tetap tenang, tetap taat, dan tetap setia. Klik. Keberanian sejati lahir dari ketundukan kepada Allah, bukan dari kontrol atas keadaan. Manusia itu, kita nih, suka banget dengan namanya kontrol. Controlling. Suka banget. Mengantisipasi masa depan, suka banget. Bahkan khawatir dan takut datang ketika kita merasa keadaan kita gak bisa kontrol. Iya saudara-saudara. Suka banget dengan namanya kontrol. Sampai-sampai Tuhan sengaja bawa kita ke tengah badai, di mana keterampilan kita gak bisa tolong kita lagi. Seperti murid-murid, 2 kali diajak badai ya. Satu pertama dibiarin sendirian, Tuhan Yesus di atas bukit, ngeliat muridnya terombang ambing, kemudian dia jalan. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke perahu ditinggal tidur. Murid-muridnya tuh nelayan hebat saudara-saudara. Mereka biasa melaut di situ, di danau itu, Danau Galilea itu. Di sini Danau Galilea, seberang sana bilangnya Danau Tiberias, sama aja sebetulnya. Biasa melaut di situ.
Kerja mereka sehari-hari nelayan. Sampai akhirnya di tengah badai, mereka panik. Nggak bisa mengendalikannya. Ya kan? Sampai akhirnya mereka bangunin Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan bangun, menghardik angin dan danau, sehingga reda. Kemudian Tuhan berkata gini kepada mereka, wahai kamu orang yang kurang percaya. Nah ayat itu membingungkan saya Bapak Ibu. Bukankah mereka datang kepada Tuhan membangunkan Tuhan Yesus, tanda mereka orang percaya, ya kan? Ketika Anda dalam masalah datang sama siapa? Sama Tuhan ya. Karena kita percaya sama Tuhan kan? Nah mereka juga begitu. Tapi kenapa dibilang orang kurang percaya? Sampai kemudian saya baca lagi berkali-kali baru saya sadar saudara-saudara. Mereka bukan membangunkan Tuhan karena percaya. Mereka ngomel sama Tuhan. Tuhan, Engkau gak peduli kalau kita binasa gitu. Bantuin ngapain kek malah tidur gitu kurang lebihnya saudara-saudara. Mereka ngomel sama Tuhan. Sering kali kita ngomel sama Tuhan ya. Tuhan, nih orang Kristen lucu gini saudara-saudara. Tuhan, kenapa saya harus ngalamin ini Tuhan gitu kalau dalam pergumulan. Tuhan, kenapa saya harus ngalamin ini Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan gitu saudara-saudara. Komplain sama Tuhan. Tapi waktu diberkati gak pernah tanya, Tuhan kenapa saya diberkati, gak pernah saudara-saudara. Iya kan? Nah oke. Tuhan bawa mereka ke tengah badai, salah satu tujuannya adalah untuk mereka belajar berserah sama Tuhan. Belajar berserah sama Tuhan. Contoh saudara-saudara, cakep-cakep gini saya pernah ke Australia. Nggak mau bilang jelek-jelek, nggak mau. Orang Kristen cakep saudara-saudara ya, orang Kristen cakep. Di Australia waktu itu, saya ketemu orang-orang yang eksodus waktu kerusuhan Mei tahun 98. Mereka akhirnya eksodus ke Australia, dagang di Australia, usaha di Australia. Begitu pula waktu saya ke Singapura. Ya kan? Waktu ke Singapura, ketemu orang-orang begitu saudara-saudara. Artinya gini, kalau kita tidak disukai di Indonesia, kita bisa pindah ke Australia. Waktu kita tidak disukai di Australia, kita pindah ke Singapura. Tidak disukai juga di Singapura, pindah ke Amerika. Tidak disukai di Amerika, kaca diri, kenapa setiap orang gak suka sama kita? Ya kan Bapak Ibu, kita bisa pindah kemana-mana. Tapi kalau Tuhan yang gak suka sama kita, mau kabur kemana? Amin. Yang kedua, waktu COVID kemarin, COVID tahun 2020, kita mau kabur kemana? Semua negara tutup. Malah Indonesia salah satu negara terbaik dalam menangani COVID menurut saya saudara-saudara. Tahun 2020 saya kena COVID. Akhir Maret, awal April resmi. Karena saya udah gak tahan, saya ke UGD, Mitra Kelapa Gading. Di dalam saya ronsen toraks, CT scan toraks, periksa darah. Hasilnya paru-paru saya putih saudara-saudara. Jadi mereka cari ambulan DKI, nggak pakai ambulan mereka sendiri. Ambulan DKI untuk bawa ke rumah sakit. Rumah sakit penuh semua, karena mereka belum sedia satu bangsal yang untuk orang COVID. Baru-baru terjadi kan COVID kan? Ya kan? Pasien 01 COVID orang Depok saudara-saudara, ingat ya. Perempuan Depok, dia dancer, lagi dansa-dansa ketularan COVID. Saya bulan Maret ya kena COVID. Karena istri saya ada outing kantor ke Bandung. Nginep di hotel yang pendeta Bandung tuh, bikin doa di situ, meninggal semua saudara-saudara. Nginep di hotel yang sama. Saya ketularan istri saya saudara-saudara. Udah akhirnya teman-teman bilang, bro jangan masuk Wisma Atlet, lu belum tentu COVID. Karena belum PCR saudara-saudara. Akhirnya mereka cariin rumah sakit yang bisa PCR. Dulu belum ada di mana-mana PCR. Rumah sakit di Jakarta Selatan. Saya ke sana saudara-saudara. Istri saya yang supir, saya udah gak kuat ngapa-ngapain. Udah gak kuat, istri saya yang bawa mobil. PCR, nggak boleh masuk ke rumah sakitnya. Mereka bikin bedeng di luar. Saya mau kebelet pipis dari pagi, soal belum pipis-pipis nih. Masuk sono Pak, di basement gelap begitu, aduh nggak jadilah. Saya bilang, udah saya tahan aja lah. Terus nanya istri saya, Mam, PCR berapa duit? Berapa duit soal PCR? Dulu 900 ribu ya. Terus sekarang kan cuma nopego ya. Waktu istri saya bilang ini, kamu aja 9,5 juta katanya. Aku 8,5 juta. Dengan harga begitu saudara-saudara, saya pegang tangan istri saya.
kita pulang aja yuk. Nanti gue bisa mati dengan harganya, bukan karena COVID nih. Bisa mati karena dengan harganya. Aduh saudara-saudara, ada yang dua hari kerja kelar. Mau yang seminggu ada juga sekian juta. Mau yang insya Allah keluarnya ada juga. Punya pemerintah ada juga ratusan ribu saudara-saudara. Jadi dari awal udah dibisnisin ya. Akhirnya pulang kami isolasi mandiri. Isolasi mandiri saudara-saudara. Istri saya udah panik gimana. Kan waktu itu mami masih ada orang tua di rumah lagi sakit, ada 2 orang anak, aduh gimana masak segala macam. Aduh kita sedih saudara-saudara. Tapi gini yang ajaib ya. Setiap hari di depan pagar rumah, kan kami isolasi mandiri 2 bulan saudara-saudara. Setiap hari di depan pagar rumah, terdengar suara yang sangat merdu. Selama 2 bulan. Sehari bisa 2 kali saudara-saudara. Suara merdunya bilang gini, paket gitu. Merdu karena bukan kami yang pesen kan. Itu orang kirim beras. Ada satu orang kirim beras 100 kilo saudara-saudara. Satu karung 50 kilo kirim 2. Buat apaan ini? Sampai kami itu gak beli beras, setahun penuh gak beli beras. Itu beras datang kita bagiin, datang bagi lagi ke jemaat, ke teman-teman istri yang susah bagi saudara-saudara. Datang lagi bagi, aduh bisa buka toko beras saya saudara-saudara. Bayangin setahun gak beli beras. Sampai Februari 2021, bulan Maret kan awal bulan baru beli beras. Beras sudah habis pagi tuh saudara-saudara. Ngirimin frozen food, makanan mateng. Kirim vitamin, banyak banget yang kirimin vitamin Bapak Ibu. Semua multi level dikirimin. Kan kecapnya nomor 1 kan. Saya bilang sama istri, aduh kita minum satu-satu nih. Kalau minum semuanya bisa overdosis nih. Saya bilang gitu. Iya kan. Nah Bapak Ibu, akhirnya setelah 2 bulan selesai. Nggak ada suara merdu lagi. Saya bilang Tuhan kok berhenti Tuhan gitu ya. Kan terusin kayak gitu kan ya. Tuhan bilang lu mau sakit lagi. Oh nggak mau, udah cukup. Cukup. Saya menderita stres Bapak Ibu. Stres. Saya bisa khotbah dari kecil loh. Dari kecil bisa khotbah. Bikin tulisan, wah semangatin orang bisa. Waktu kena COVID hilang semua. Seperti gelap suasana. Nggak niat doa, nggak hasad baca Alkitab, hilang semua. Nggak ada. Saya ada di grup WA lokalan pendeta-pendeta Jakarta maupun nasional. Jadi sehari-hari dia ngeberita tuh pendeta mana meninggal. Saya bilang Tuhan ini saya pendeta, mereka pendeta. Bedanya apa Tuhan? Dari mulai Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, masuk Pulau Jawa. Semakin mendekat saudara-saudara. Saya tinggal kan di Romangun kan. Terakhir, ayahanda teman saya, beliau ketua sinode GPHI, Gereja Pantekosta Haleluya Indonesia. Rumahnya di Pondok Lapa. Pondok Lapa ke Romangun naik KWK T25 sekali. Dirawatnya di rumah sakit Persahabatan. Meninggal pula di sana. Rumah sakit Persahabatan ke rumah saya jalan kaki bisa. Naik Microlite bisa. M02, M21 bisa saudara-saudara. Kan bisa aja malaikat jam loongnya ini pencabut nyawanya. Setelah selesai dari Persahabatan, kita ke rumah Leo yuk, udah deket yuk sekalian yuk gitu. Sekalian kerja bisa aja kan. Wah saya tambah stres saudara-saudara. Sampai akhirnya ada jemaat dapat penglihatan tentang saya sama istri. Dia lagi doa dapat penglihatan. Saya lagi sama istri lagi berlutut, Tuhan Yesus tumpang tangan ke saya. Wah dia bangun, dia teriak, dia nangis. Boksu mau mati ini, Boksu mau mati. Dia telepon istri, kan bisa aja gini. Tuhan Yesus datang. Yuk pulang yuk, ditarik kan bisa aja saudara-saudara ya kan. Dia nangis saudara-saudara, telepon istri saya. Istri saya gak cerita tuh. Dia cuma bilang tadi si itu telepon, kita disuruh doa. Udah saya doa dan di situ terjadi lawatan Tuhan. Saya nangis saudara-saudara. Saya dilawat Tuhan luar biasa. Saya dapat ayat Mazmur 73. Sekalipun hanya kau milikku di surga. Amin. Hanya kau milikku di surga. Lalu kemudian baris kedua, tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Itu ada lagunya ya. Ketika sampai di baris itu, seperti palu godam hantam saya punya hati saudara-saudara. Saya nangis sesegukan. Seolah berkata gini, kamu bohong. Di dunia ini, aku keinginan kamu nomor berapa?
Kamu masih kepengen ganti mobil, masih kepengen rumah, saya tinggal di kompleks paling mewah di Romangun, saudara-saudara. Taman Mertua Indah. Kamu masih pengen punya rumah, masih banyak sneakers di luar sana yang belum kamu beli. Saya hobi sneakers soalnya. Aku keinginan kamu nomor berapa? Benar saudara-saudara. Tuhan keinginan saya nomor sekian. Wah saya nangis bertobat minta ampun sama Tuhan. Kemudian selanjutnya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Pendeta takut mati. Padahal kalau meninggal masuk sorga. Anda yakin meninggal masuk sorga? Mau duluan? Kami hamba Tuhan, Ibu Karmel dan Tante ngalah belakangan saudara-saudara. Kita jemaat duluan. Bapak siap, istrinya siap nggak Pak? Aduh, anak-anak siap nggak? Iya sejak itu saya doa nggak pernah minta-minta lagi, bersyukurnya sama Tuhan. Saya nggak pernah minta uang doa, nggak pernah minta makan, nggak minta makan aja saudara-saudara. Ini bukan busung lapar, ini obesitas, saya ngaku lah obesitas. Tapi Tuhan pulihkan. Ketika roh saya udah bangkit, fisik ngikutin. Fisik ngikutin, kuat lagi saudara-saudara. Ya itulah keberanian sejati lahir dari ketundukan kepada Allah, bukan dari kontrol atas keadaan. Tujuannya apa Tuhan bawa kita ke tengah badai? Berserah. Bedanya berserah dengan menyerah. Berserah itu melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, lalu membiarkan Tuhan melakukan sisanya. Menyerah itu nggak lakukan apa-apa, angkat tangan aja, udahlah, nyerahlah gitu. Nggak gitu saudara-saudara. Berserah itu kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan loh. Tetap kerja, meskipun takut keadaan susah, tetap kerja. Tetap buka toko. Amin. Tetap usaha. Gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Jangan takut saudara-saudara, bisa berarti tetap jujur ketika dunia kompromi. Banyak orang mulai kompromi dengan keadaan. Tetap berharap ketika kabar buruk mendominasi, berharap sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Klik. Tetap melangkah ketika jalan belum sepenuhnya jelas. Bukan karena kita tahu hasil akhirnya bagaimana, tapi karena kita tahu siapa yang memegang akhirnya. Amin Bapak Ibu. Tadi saya bilang semua yang Alkitab tulis pasti terjadi. Dan nubuatan Alkitab mengenai akhir zaman gak terlalu bagus. Tapi kita tahu Alkitab juga tulis. Pada akhirnya Tuhan yang menang. Amin. Jadi Anda mau pegang Tuhan, pegang siapa? Pegang Tuhan aja. Pegang dunia pasti hancur. Harga emas turun kok. Anda ikut ngantri di MAG. Beli emas karena murah. Ada. Gak apa-apa juga saudara-saudara. Gak apa-apa juga. Karena Tuhan pegang akhirnya. Klik lagi. Frasa jangan takut mengingatkan kita bahwa iman tidak membutuhkan kepastian masa depan. Iman hanya membutuhkan Allah yang setia di setiap langkah kita. Pernah susah gak sih dulu? Pernah susah gak? Pernah ya, pasti pergumulan ya. Kalau kita nengok ke belakang, udah selesai ya. Jadi pergumulan itu syaratnya saudara-saudara tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, ada masa selesainya. Amin. Kalau belum selesai juga, mungkin Tuhan sedang memakai badai untuk ngajarin kita sesuatu. Kita belum ngeh aja. Masih bebal. Ya kan? Kalau kita nengok ke belakang, pasti ada tangisan. Pasti ada takut. Ada kecewa. Tapi pasti ada sukacitanya. Dihitung-hitung nih, banyakan mana? Tertawanya atau nangisnya? Hah? Banyakan sukacitanya loh. Suatu hari nih, bukan sombong saudara, saya mau cerita ya. Suatu hari, saya lagi ngantri makanan. Mau di food court. Tiba-tiba terima WA dari istri saya. Yang menyedihkan. Aduh saya nangis loh saudara. Saya teriak sama Tuhan. Tuhan, kok susah amat sih? Untuk saya kok susah, buat kalian kok gampang, buat saya kok susah amat. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya melo banget, saya nangis saudara-saudara. Saya ambil makanan, saya cari di satu sudut yang orang nggak banyak orang, saya nangis di situ. Saya nangis di situ. Untung nggak ada satpam, si Iwa yang nyamar jadi satpam yang ngangkat saya jadi anak gitu, nggak ada saudara-saudara ya. Waktu itu nggak ada. Tapi kemudian Tuhan bawa saya ke perenungan ini. Anda tahu di mana saya nangis? Kejadian itu di mana? Saya kasih tahu ya. Birkenhead Point, Sydney, Australia.
Sekali lagi, Birkenhead Point, Sydney, Australia. Harus Australia. Birkenhead Point itu satu factory outlet, barang-barang Nike, Boss, Hugo Boss segala macam, saudara-saudara. Tuhan kasih perenungan begini, lo nangis nih, lo nangis di mana? Lo nangis di mana? Lo nangis di Australia tahu? Lo lagi bokeh-bokeh nih, karena pelayanan gue bisa bawa lo ke Australia. Dusta mana lagi? Nikmat mana lagi yang kau dustai? Gitu saudara-saudara, kurang lebihnya Tuhan ngomong. Jadi kita tuh manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan, satu-satunya makhluk yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan pemaknaan. Memaknai ulang tragedi dalam hidup kita dengan hal yang positif saudara-saudara. Iya kan? Lu lagi bokeh, gue bisa bawa lu ke Sydney untuk pelayanan di sana. Saya bukan mau sombong Sydney ya, bukan Bapak Ibu ya. Cuman Tuhan berikan saya pemaknaan baru dari kejadian itu. Kita sedih, nangis, tapi di tepi kolam renang sambil memandangi BMW Open Cup kita atau Ferrari kita, nangis so sedih. Tapi di tepi kolam renang, di sana ada mobil sport kita, nangis juga. Coba nangisnya di mana? Iya kan? Kita diberikan pemaknaan ulang saudara-saudara. Kemampuan untuk memaknai ulang segala kesedihan kita, duka cita kita, problematika kita, tragedi dalam hidup kita. Tuhan berikan kemampuan untuk memaknai ulang. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan, lihat dari sudut pandang kekekalan. Semua baik karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Masalah saya nggak selesai tuh. Yang saya nangis tuh nggak selesai. Sampai hari ini nggak selesai. Yang saya minta belum dikasih sama Tuhan, nggak selesai. Cuma sekarang saya menghadapinya lebih tenang, lebih kuat, lebih sukacita, lebih santuy, saudara-saudara. Jadi, jangan takut mengingatkan kita bahwa iman tidak membutuhkan kepastian masa depan. Masa depan mungkin gelap. Iman hanya membutuhkan Allah yang setia di setiap langkah. Nih, sekarang tahun 2000, agak lama dikit nggak apa-apa ya? Khotbahnya ya? Boleh nggak Bu? Bu Rita, boleh ya? Oh iya, bentar lagi, oke. 5 menit lagi selesai Bu. Kita masuk tahun 2026, bulan Maret. Bulan Maret ya? Bulan Maret 2026. Siapa yang ketika tahun 2024 pernah khawatir bisa nggak nyampe ya melewati tahun 2025 ya? Nyampe nggak ya? Kita nyampe juga saudara-saudara. Melewatinya juga. Saat ini di bulan Maret 2026. Sebagian dari Anda mungkin agak terseok-seok memasuki tahun 2025. Melewati 2025 mungkin agak merangkak. Sebagian mungkin dengan gagah perkasa melewatinya. Sebagian lagi dengan merangkak. Tapi intinya kita nyampe juga di tahun 2025. Melewati 2025. Nyampe di bulan Maret 2026. Tuhan yang berjanji, yang menyertai kita sepanjang 2025, akan terus menyertai kita sepanjang 2026. Oke, dengan cepat. Tinggal klik. Yang ini kita takutkan. Tadi saya bilang kan pelayanan kan, takut akan ketidakmampuan diri. Klik ayatnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman pada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Oke, klik. Ini visi ini kalimat ini saya dapatkan ketika saya trekking satu bukit di Samudra Hindia, namanya Pulau Rondo. Modal pertama dan paling utama untuk mengenapi visi yang Tuhan beri bukanlah keterampilan, melainkan ketaatan. Keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan, namun tanpa ketaatan tidak akan pernah ada perjalanan sama sekali. Anda bayangkan Nuh ketika disuruh bangun bahtera, nggak punya keterampilan sama sekali. Pernah nggak pikir bagaimana caranya Nuh nebang pohon? Saya pernah pasang parket di kamar, parket lantai kayu, patah pinggang saudara-saudara, pegel banget. Gimana caranya Nuh nebang pohon? Sudah berhasil nebang pohon nih,
Gimana caranya Nuh bikin papan? Udah jadi papan, taruhlah, gimana cara dia merekatkannya untuk jadi sebuah bahtera? Gimana coba? Kalau sekarang kan kita bisa ke toko material. Kok beli paku 2 kilo, dibungkus deh, enggak makan di sini. Bisa saudara-saudara. Waktu itu nggak bisa Nuh, tapi akhirnya jadi juga. Kebun binatang mengapung pertama di dunia. The first floating zoo in the world. Dengan 3 dek. Bawah, tengah, dan atas. Lebarnya 1,5 kali lapangan sepak bola. Jadi juga. Jadi, saudara-saudara, taat aja. Amin. Tuhan tidak mencari bejana yang sempurna. Klik. Beliau mencari bejana yang siap. Dengan kata lain, Tuhan memakai kebersediaan bukan kesempurnaan. Karena sempurna hanya milik Tuhan dan Andra and the Backbone. Kadang-kadang Gita Gutawa juga nyanyiin saudara. Tugas kita hanya taat. Klik. Oke, dengan cepat. Yang kedua, takut akan kecukupan. Klik lagi. Ketika Tuhan memberikan visi, Tuhan juga menyediakan penyediaan, menyertai dengan penyediaan. Anda tugas kantor keluar kota, pakai biaya Anda atau biaya kantor? Kantor. Amin. Ketika Tuhan suruh kita, Tuhan akan cukupkan segala-galanya. Yang ketiga, terakhir. Takut ketidakberlayakan diri. Ayatnya. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Klik lagi. Tapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu, kalau bicara kelayakan mah nggak ada orang yang layak. Ya, oke. Saya tutup dengan ini. Silakan worship leader ingat boleh maju ke depan. Tuhan ngomong gini sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Tuhan tanya demikian. Yang kedua, dalam bahasa Yunaninya saudara-saudara, Tuhan ngomong gini. Petrus, apakah engkau agape sama aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku philea sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku philea sama Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, Tuhan tanya, ya Petrus, apakah engkau philea sama aku? Petrus nangis dan berkata, ya Tuhan, aku cuma mampunya philea sama Tuhan. Tuhan turunkan standarnya, saudara-saudara. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau nunggu siap, nggak ada yang pernah siap, Bapak Ibu. Nunggu layak, nggak ada yang pernah layak. Justru kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin? Amin. Mari kita berdoa. Berikan keberanian kepada kami untuk menjalani hidup hari demi hari. Sembuhkan umat-Mu yang sakit. Berikan kelegaan bagi yang beroban berat. Berikan terang-Mu bagi yang buntu jalan dan buntu akal. Untuk mereka melihat jalan-Mu dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu Gembala dan seluruh jemaat Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Bapak Leo. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau persiapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Kita tolong dengan kasih, Saudari Jernih akan berdoa persembahan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami, agar persembahan yang kami berikan boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menjadi
berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menyaksikan video Warta Sepekan Alberta. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Leo Immanuel yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kebaktian Kaum Wanita Alberta Selasa 17 Maret 2026 ditiadakan. Benteng Doa GBI Alberta Jumat 20 Maret 2026 ditiadakan. Kebaktian Pemuda Remaja GBI Alberta Sabtu 21 Maret 2026 ditiadakan. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 22 Maret 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Sigunata Sutejo. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian Paskah GBI Minggu 5 April 2026 pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Teguh Komala dan Ibu Lia Tania Teresia 16 Maret. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Esther Wiwin Astriana Sugianto 18 Maret. Alberta Family Gathering Jumat 3 April 2026 di Inagro Bogor. Biaya dari 445.000 sudah disubsidi menjadi hanya 100.000. Segera daftar kepada Diaken Livi Hadaja dan Sekretariat Gereja. Kumpul di gereja pukul 7 pagi, berangkat pukul 8 pagi. Pendaftaran terakhir pada tanggal 22 Maret. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana Paskah GBI Alberta dan jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop atau transfer. Alberta Peduli, SIA Diakonia mengajak seluruh jemaat untuk ikut serta dalam program Alberta Peduli kepada sesama, satu paket 75.000. Bisa melalui amplop atau transfer ke rekening gereja. Mari segera bergerak karena agar dibagikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum Idul Fitri. Pengumuman, Sekretariat GBI Alberta libur pada tanggal 16 Maret sampai 23 Maret 2026 dan masuk kembali pada tanggal 24 Maret 2026. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa kita setiap malam jam 10. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan bangsa kita dimanapun kita berada. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, teman, dan siapapun untuk beribadah bersama di gereja Alberta bisa melalui WA, telepon, dan kunjungan lain-lain. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri kembali. Kita naikkan sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang
Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami diingatkan kembali melalui firman-Mu ya Bapa, bahwa hari semakin hari tidak semakin baik ya Tuhan, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga mengatakan bahwa tetap tenang, taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Leo Immanuel ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati beliau Tuhan beserta keluarga Tuhan, beserta pelayanannya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beliau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan lawat Tuhan dari barisan terdepan hingga terbelakang ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong kumpulkan kami Tuhan minggu depan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Wiwin Tuhan yang akan berulang tahun tanggal 18 Maret Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati beliau Tuhan. Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas 1 tahun lagi yang Kau tambahkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Teguh dan Ibu Lia ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan pernikahan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berikan keharmonisan Tuhan, kesatuan hati ya Bapa dalam mengarungi rumah tangga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara outing Alberta ya Bapa. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai Tuhan, Tuhan yang tolong cukupkan dana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Paskah kami nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang bertatah di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga berpisah dengan satu yang lain. Kiranya Tuhan pimpin kami dalam perjalanan ya Bapa. Tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kurang satupun. Dan kami pulang tidak seperti kami datang ya Tuhan. Kami membawa berkat yang baru Tuhan untuk menjalani kehidupan kami selama seminggu nanti ke Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman untuk menjadi jangan takut, ojo wedi, do not fear. Mari kita minta, biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk menjadi bagian dari pribadi kita. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Rohul Kudus turun menyertai setiap langkah kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya, dalam nama Yesus terimalah. Haleluya.